Pemirsa, influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Richard diperiksa sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Richard berjanji akan menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasusnya melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Saya menghargai hasil dari peradilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan dua orang dokter, dua orang sejawat, dua orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat aktor Ahmad Zoni kembali digelar. Kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi verbalisan. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika dengan terdakwa aktor Ahmad Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pemeriksaan saksi verbalisan, jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi, yakni pelaksana harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta pendamping keamanan. Keduanya dimintai keterangan terkait proses pembuatan berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum Ahmad Zoni menilai kehadiran dua saksi tersebut tidak sesuai dengan berkas BAP. Kan kita udah menolak saksi ini karena kan nggak ada di BAP, di berkas nggak ada, ya kan? Nah, pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Amar, nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita. Karena ya kalau keterangan itu kan ya kan dalam posisi Amar kan ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Ahmad Zoni membantah sejumlah pernyataan saksi. Ia mengaku mengalami pemukulan saat proses pemeriksaan dan dimintai uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum dari Polsek Cempaka Putih. Hal ini dibuktikan melalui secari kertas yang ia serahkan kepada majelis hakim yang disebut berisi tangkapan layar percakapan permintaan uang tersebut. Selain itu, terdakwa menjelaskan terkait foto barang bukti berupa tas atau pouch yang menurutnya janggal. Kalau masalah yang clutch itu tadi, clutch bag tadi itu memang lucu sekali gitu loh, keadaannya di saat kita sehabis diinterogasi, dihabis penganiayaan dari oknum kepolisian Polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah difoto dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang, dari situ saya disuruh pegang tas itu gitu. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari kubu Ahmad Zoni. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pencegahan Polri untuk dari melaksanakan tes urin dan serta dengan melibatkan pengawasan internal. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Gedung TNCC Mabes Polri. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sahroni menggantikan Rudi Maseh yang mundur dari Partai Nasdem.
Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Sahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya, dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Isi toko dan rumah terbakar habis. Damkar ngatasi info damkar dah. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat Pertamininya, karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena kebetulan di dalam ada barang-barang yang rentan untuk api, akhirnya cepat terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalam. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat hadir di Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC. Prabowo mengklaim kunjungannya ke Amerika Serikat bawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan.
Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani membela Presiden Prabowo Subianto yang hadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Puan menekankan Indonesia dalam posisi bebas aktif. Ya, yang pertama, bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi, dan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Pemirsa, pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Wanita pengemudi mobil diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahun. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya, mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, sampai ke dalam. Sementara menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pelarangan rokok elektrik muncul setelah disebut rentan disalahgunakan sebagai media konsumsi narkoba. Lantas, apa kata masyarakat? Nggak setuju sih, karena kan pasti regulasinya juga agak berantakan ya. Karena kalau dilarang semua tanpa aturan yang jelas juga bikin bingung juga para konsumennya gitu. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Cuma kan kalau misalnya lagi di tempat umum gitu kan, kita kan suka ketemu sama orang yang ngerokok sama nge-vape juga kan. Tapi aku kayak kalau ketemu sama orang yang merokok yang bakar gitu, aku agak lebih kurang nyaman gitu dibanding sama yang vape. Karena kan kalau vape kayaknya asapnya kayak langsung hilang gitu kan, karena segitu wangi-wangi segala macam. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada larangan seperti itu, terus orang-orang udah nggak ada lagi pengguna vape, terus jadi kan otomatis mungkin jadi lebih banyak yang pengguna rokok. Ya mungkin jadi banyak aja ya yang ngerokok bakar gitu. Jadi aku nggak begitu suka soalnya. Bahayanya bahaya apa dulu ya? Soalnya kan kayak kalau dibanding sama rokok juga sama-sama bahaya ya kan. Juga kalau liquid pun kan juga kebanyakan yang udah ada bea cukai yang dimana pasti kan melewati proses BPOM kan gitu. Jadi kalau saya sebagai pengguna vape gitu, ya sampai sekarang juga masih sehat-sehat aja gitu, bukan berarti menantang atau gimana, tapi nggak terlalu bahaya lah menurutnya. Makin banyak negara di dunia yang ambil langkah tegas terkait maraknya penggunaan rokok elektrik atau vape, dan berikut sejumlah negara yang melarang penggunaan rokok elektrik. Pertama, Singapura. Sejak 1 Februari 2018, pemerintah melarang total kepemilikan, penggunaan, pembelian, impor, penjualan, dan distribusi rokok elektrik. Denda bagi pengguna bisa mencapai 25,3 juta rupiah. Sementara pelaku impor dan penjualan sekitar 126,3 juta rupiah dan atau 6 bulan penjara untuk pelanggaran pertama, serta sekitar 252,6 juta rupiah dan atau 12 bulan untuk pelanggaran berulang. Kedua, Vietnam.
Per Januari 2025, Vietnam melarang secara total produksi, perdagangan, impor, penyimpanan, transportasi, dan penggunaan rokok elektrik serta tembakau yang dipanaskan. Sanksi bagi yang terlibat dalam aktivitas impor, produksi, atau distribusi vape sangat berat. Denda mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah atau penjara hingga 15 tahun. Lalu ketiga, Thailand. Larangan total terhadap vape berlaku sejak 2014. Aktivitas kepemilikan, penjualan, dan impor dapat berujung denda atau penjara. Pelanggar bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga sekitar 250 juta rupiah tergantung tingkat pelanggaran. Keempat, Brunei Darussalam. Berdasarkan Tobacco Order 2005, pelanggar menggunakan vape di tempat yang dilarang dikenakan denda hingga sekitar 3,8 juta rupiah untuk pelanggaran pertama dan denda lebih besar untuk pelanggaran berikutnya. Sementara penjual dan pengimpor dikenakan denda hingga sekitar 12,7 juta rupiah. Dan kelima, Laos yang mulai melarang vape pada Juli 2018 dengan penegakan hukum bervariasi di setiap wilayah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait rekomendasi pelarangan rokok elektrik oleh BNN, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Pol Supianto serta Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia Firmansyah Siregar. Selamat malam Pak Supianto dan Pak Firman, apa kabar? Selamat malam Bang, Alhamdulillah sehat. Selamat malam Bang Firman. Selamat malam Pak Suprianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Supianto terlebih dahulu. Pak Supianto, apa sebenarnya menjadi dasar pelarangan vape ini, Pak? Jadi pada prinsipnya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh BNN adalah semata-mata untuk melaksanakan tugas pokok di bidang P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan Gateway Theories of Addiction, bahwa penggunaan zat-zat adiktif itu memang bertahap. Jadi bisa juga dimulai dari zat-zat adiktif yang legal, kemudian bertahap akan mengarah pada zat-zat yang bersifat ilegal atau bahkan penggunaan narkotika. Maka sesuai dengan tugas pokok kami punya tugas di dalam bidang pencegahan, bagaimana seseorang sebelum terjerumus dalam penggunaan narkoba, maka penggunaan zat-zat adiktif, salah satunya adalah penggunaan vape, itu sudah dicegah sejak awal. Terlebih lagi bahwa pengguna vape pada saat ini adalah banyak digunakan oleh generasi muda penerus bangsa. Oke. Pak Supianto, mohon maaf saya potong. Yang dilarang itu jadi cairannya, liquidnya ya? Jadi artinya gini, cairan kan tidak berfungsi manakala tidak ada perangkat lainnya. Oke. Jadi artinya bahwa di dalam vape itu ada rangkaian, ada namanya pot atau cartridge, itu berisi cairan, kemudian ada elemen pemanasnya, kemudian terangkai dengan tombol untuk menyalakan powernya, dan ada baterai. Oke. Artinya memang concern kita adalah yang sering disalahgunakan di dalam proses penggunaan vape adalah di cairannya atau e-liquidnya. Oke, baik. Dari hasil uji laboratorium, Pak, zat berbahaya seperti apa dampaknya yang bisa dirasakan bagi manusia? Jadi beberapa yang sudah kita sampaikan, baik disampaikan oleh pakar kesehatan maupun pakar riset, bahwa dampak dari penggunaan vape tidak harus dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional. Karena pada dasarnya adalah ada beberapa zat berbahaya yang di dalam vape memang tidak ditemukan di dalam rokok konvensional. Dan bahkan dari beberapa pakar kesehatan menyebutkan bahwa dampak kesehatan terkait dengan rokok vape ini, baik terkait dengan jantung, kemudian terkait dengan paru-paru, sistem saraf baik di otak maupun bagian lain, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Beginilah kondisi jalan permukiman warga di Desa Pantai Meren, Kabupaten Pidijaya, Aceh, usai diterjang banjir susulan luapan Sungai Meren.
Jalan menuju antar desa tersebut licin dikarenakan lumpur, sehingga pengguna sepeda motor harus ekstra hati-hati saat melintas. Salah satu warga desa Penteberen membersihkan rumah mereka dari genangan air akibat banjir susulan. Banjir ini malam tadi malam. Tinggi airnya bang? Enggak, cuma 1 meter. 1 meter ya? 1 meter di sini. Kalau sana tuh 60 meter. 60 senti. 60 odona. Yang ini 1 meter. Bang, semalam nggak jadi terawihnya tuh bang? Nggak jadi. Dia bilang tuh banjir. Salat terawih di desa Penteberen dibatalkan karena warga tak bisa ke tempat ibadah akibat banjir susulan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, korban bencana banjir bandang disertai tanah longsor di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah masih menempati posko pengungsian. Mereka berharap pemerintah segera realisasikan hunian sementara agar dapat jalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang. Memasuki bulan keempat pasca bencana, korban bencana banjir bandang diserta tanah longsor di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah masih memadati posko pengungsian sementara dengan kondisi serba terbatas. Hingga saat ini, para korban belum menerima bantuan dana tunggu hunian maupun kejelasan bantuan hunian sementara dari pemerintah. Akibat kondisi tersebut, sejumlah korban bencana terpaksa menjalani kehidupan di posko pengungsian dengan fasilitas yang minim dan tidak layak huni. Para pengungsi harus berbagi ruang istirahat serta fasilitas dasar termasuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Di sini kenapa masih bertahan di pengungsian? Karena belum ada realisasi dari pemerintah terkait dengan huntara ataupun dana tunggu hunian. Di sini kami juga meminta kejelasan daripada pemerintah untuk memberikan penjelasan kapan merealisasikan terkait dengan huntara dan dana tunggu hunian atau DTH. Tercatat sebanyak 13 kepala keluarga memadati aula kantor Kecamatan Kebayakan dan 2 kepala keluarga lain memadati ruang kelas bekas sekolah di Desa Gunung Balohen. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan dana tunggu hunian atau pembangunan hunian sementara agar mereka dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang serta memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, mencari menu berbuka puasa yang sederhana namun mengenyangkan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, sebuah angkringan nasi kucing bisa menjadi pilihan untuk melepas dahaga dan lapar saat azan maghrib tiba. Selain harganya yang terjangkau, suasana juga hangat dan kekeluargaan. Alhamdulillah, akhirnya setelah 12 jam penuh berpuasa, sekarang waktunya buka puasa. Nah, tadi saya sudah mencari beberapa rekomendasi untuk buka puasa, tapi saya nggak mau terlalu kenyang, pemirsa. Jadi saya pilih untuk datang ke salah satu angkringan nasi kucing yang ada di daerah Fatmawati. Ini tempat langganan saya untuk buka puasa. Nah, ini banyak banget pilihannya. Ada sate-sate yang bisa pemirsa pilih di sini, kayak ada sate sosis. Terus gak cuma sate sosis doang, ada juga ini ada sate kikil, kerang, usus, dan masih banyak lagi yang bisa pemirsa pilih di sini. Dan memang nggak cuma dari sate-satean aja, juga ada nih kalau misalnya ayam, terus ada juga ini leher dan kepala kalau misalnya pemirsa suka. Terus ada juga pilihan tempe bacem, tahu bacem, dan yang paling uniknya di sini juga pastinya ada nasi kucing yang sudah tersedia. Ada nasi teri, ini banyak juga yang suka yang ini. Terus ada juga nasi oseng tempe. Nah, ini saya sempat bingung sih kira-kira mau pilih yang mana ya. Ini karena pilihannya banyak banget, tapi supaya nggak bingung-bingung, saya mau tanya langsung ke pemiliknya dari angkringan nasi kucing Fatmawati, yaitu Mas Yani. Halo Mas Yani. Mas Yani, mungkin boleh dikasih tahu untuk rekomendasi yang ada di angkringan nasi kucing ini ada apa aja sih? Nasinya ada nasi oseng tempe, ya, siap. Ada rica ayam, ya. Sate-satenya kita ada tulang muda, sate koyor, ya. Terus usus, ya. Kulit. Nah, mereka suka. Oke, siap gitu. Oke, makasih Mas Yani. Tadi aku udah pilih beberapa nih sebenarnya pemirsa. Tadi katanya memang rekomendasi itu yang kulit ini ya. Jadi tadi saya ambil yang kulit ini. Nah, untuk pemirsa juga nggak usah khawatir dan takut-takut harganya tembak-tembak karena di sini udah ada menunya ya. Lengkap dengan harganya juga. Jadi pemirsa bisa langsung lihat untuk sate-satenya harganya berapa. Nah, karena udah pesan
pesen, tadi juga udah dibikin. Jadi Mas Ani, saya izin langsung ke meja eksekusi ya. Siap kalau gitu. Akhirnya ini dia pesanan saya pemirsa. Wah, terima kasih, minumannya sudah datang. Makasih ya Mas. Nah, sudah lengkap nih. Untuk minuman udah ada, makanan juga udah ada. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika, ex Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kunchoro dipecat tidak hormat. AKBP Didi Putra Kunchoro hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ex Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kunchoro. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut setelah mendengar putusan, AKBP Didik menyatakan menerima putusan tersebut. AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak penyalahgunaan narkoba. Wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKEP yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKEP sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang Komisi Kode Etik AKBP Didik, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prasetya di Mabes Polri Jakarta. Selamat malam Bagus, poin apa saja yang disampaikan dari hasil sidang etik tadi? Baik, Davi dan pemirsa, saat ini dapat kami informasikan terkait sidang etik Polri yang berlangsung di TNCC Mabes Polri, di mana yang melibatkan mantan Kapolres Bima yaitu AKBP Didi Putra Kunchoro, yang di mana hasil dari sidang kode etik tersebut AKBP Didi Putra Kunchoro diberikan sanksi berat, yaitu berupa pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, di mana menurut keterangan konversi pers yang disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunojoyo bahwa AKBP Didi Putra Kunchoro menerima uang melalui Kasat Reskrim Narkoba Bima Kota yang bersumber dari narkotika di wilayah Bima, yang di mana sidang kotik Oli memutuskan bahwa Kapolres Bima AKBP Didi Putra Kunchoro terbukti melakukan serangkaian pelanggaran berat, yaitu mulai dari meminta dan menerima uang hingga dugaan penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan perilaku asusila. Tidak hanya itu saja, dalam sidang ini Polri menghadirkan setidaknya 18 saksi, yaitu 3 saksi dan 15 orang saksi lainnya memberikan keterangan melalui video daring, dan sidang berlangsung selama 8 jam. Adapun Didik saat ini ditetapkan sebagai tersangka pemilikan narkotika, yang dimana ditemukan di kediamannya di Aibda Dianita di Tangerang, Banten, berupa barang bukti sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir, aprazolam 19 butir, Happy 5 2 butir, dan ketamin 5 gram. Di mana diketahui bahwa AKBP Didi Putra Kunchoro juga memang dia dulunya memang dia seorang pemakai gitu, jadi saat ini dia dihukum berat, dan Polri menegaskan langkah ini menjadi bentuk komitmen Polri untuk pencegahan Polri untuk dari melaksanakan tes urin dan serta dengan melibatkan pengawasan internal. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari gedung TNCC Mabes Polri.
Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari jumlah itu, sekitar 105 jenis telah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pelarangan rokok elektrik muncul setelah disebut rentan disalahgunakan sebagai media konsumsi narkoba. Lantas, apa kata masyarakat? Nggak setuju sih, karena kan pasti regulasinya juga agak berantakan ya. Karena kalau dilarang semua tanpa aturan yang jelas juga bikin bingung juga para konsumennya gitu. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Cuma kan kalau misalnya lagi di tempat umum gitu kan kita kan suka ketemu sama orang yang ngerokok sama nge-vape juga kan. Tapi aku kayak kalau ketemu sama orang yang merokok yang bakar gitu aku agak lebih kurang nyaman gitu dibanding sama yang vape. Karena kan kalau vape kayaknya asapnya kayak langsung hilang gitu kan. Karena segitu wangi-wangi segala macam. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada larangan seperti itu terus orang-orang udah nggak ada lagi pengguna vape, terus jadi kan otomatis mungkin jadi lebih banyak yang pengguna rokok. Ya mungkin jadi banyak aja ya yang ngerokok bakar gitu. Jadi aku nggak begitu suka soalnya. Bahayanya bahaya apa dulu ya? Soalnya kan kayak kalau dibanding sama rokok juga sama-sama bahaya ya kan. Juga kalau liquid pun kan juga kebanyakan yang udah ada bea cukai yang dimana pasti kan melewati proses BPOM kan gitu. Jadi kalau saya sebagai pengguna vape gitu, ya sampai sekarang juga masih sehat-sehat aja gitu, bukan berarti menantang atau gimana, tapi nggak terlalu bahaya lah menurutnya. Makin banyak negara di dunia yang ambil langkah tegas terkait maraknya penggunaan rokok elektrik atau vape, dan berikut sejumlah negara yang melarang penggunaan rokok elektrik. Pertama, Singapura. Sejak 1 Februari 2018, pemerintah melarang total kepemilikan, penggunaan, pembelian, impor, penjualan, dan distribusi rokok elektrik. Denda bagi pengguna bisa mencapai 25,3 juta rupiah. Sementara pelaku impor dan penjualan sekitar 126,3 juta rupiah dan atau 6 bulan penjara untuk pelanggaran pertama, serta sekitar 252,6 juta rupiah dan atau 12 bulan untuk pelanggaran berulang. Kedua, Vietnam. Per Januari 2025, Vietnam melarang secara total produksi, perdagangan, impor, penyimpanan, transportasi, dan penggunaan rokok elektrik serta tembakau yang dipanaskan. Sanksi bagi yang terlibat dalam aktivitas impor, produksi, atau distribusi vape sangat berat. Denda mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah atau penjara hingga 15 tahun. Lalu ketiga, Thailand. Larangan total terhadap vape berlaku sejak 2014. Aktivitas kepemilikan, penjualan, dan impor dapat berujung denda atau penjara. Pelanggar bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga sekitar 250 juta rupiah tergantung tingkat pelanggaran. Keempat, Brunei Darussalam. Berdasarkan Tobacco Order 2005, pelanggar menggunakan vape di tempat yang dilarang dikenakan denda hingga sekitar 3,8 juta rupiah untuk pelanggaran pertama dan denda lebih besar untuk pelanggaran berikutnya. Sementara penjual dan pengimpor dikenakan denda hingga sekitar 12,7 juta rupiah. Dan kelima, Laos, yang mulai melarang vape pada Juli 2018 dengan penegakan hukum bervariasi di setiap wilayah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait rekomendasi pelarangan rokok elektrik oleh BNN, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Pol Supianto serta Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia Firmansyah Siregar. Selamat malam Pak Supianto dan Pak Firman, apa kabar? Selamat malam Bang, Alhamdulillah sehat. Selamat malam Bang Firman.
Selamat malam Pak Supriyanto. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Supianto terlebih dahulu. Pak Supianto, apa sebenarnya menjadi dasar pelarangan vape ini, Pak? Jadi pada prinsipnya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh BNN adalah semata-mata untuk melaksanakan tugas pokok di bidang P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan Gateway Theories of Addiction, bahwa penggunaan zat-zat adiktif itu memang bertahap. Jadi bisa juga dimulai dari zat-zat adiktif yang legal, kemudian bertahap akan mengarah pada zat-zat yang bersifat ilegal atau bahkan penggunaan narkotika. Maka sesuai dengan tugas pokok kami punya tugas di dalam bidang pencegahan bagaimana seseorang sebelum terjerumus dalam penggunaan narkoba, maka penggunaan zat-zat adiktif, salah satunya adalah penggunaan vape, itu sudah dicegah sejak awal. Terlebih lagi bahwa pengguna vape pada saat ini adalah banyak digunakan oleh generasi muda penerus bangsa. Oke. Pak Supianto, mohon maaf saya potong. Yang dilarang itu jadi cairannya, liquidnya ya? Jadi artinya gini, cairan kan tidak berfungsi manakala tidak ada perangkat lainnya. Oke. Jadi artinya bahwa di dalam vape itu ada rangkaian, ada namanya pod atau cartridge, itu berisi cairan, kemudian ada elemen pemanasnya, kemudian terangkai dengan tombol untuk menyalakan powernya, dan ada baterai. Oke. Artinya memang concern kita adalah yang sering disalahgunakan di dalam proses penggunaan vape adalah di cairannya atau e-liquidnya. Oke, baik. Dari hasil uji laboratorium, Pak, zat berbahaya seperti apa dampaknya yang bisa dirasakan bagi manusia? Jadi beberapa yang sudah kita sampaikan, baik disampaikan oleh pakar kesehatan maupun pakar riset, bahwa dampak dari penggunaan vape tidak harus dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional. Karena pada dasarnya adalah ada beberapa zat berbahaya yang di dalam vape memang tidak ditemukan di dalam rokok konvensional. Dan bahkan dari beberapa pakar kesehatan menyebutkan bahwa dampak kesehatan terkait dengan rokok vape ini, baik terkait dengan jantung, kemudian terkait dengan paru-paru, sistem saraf baik di otak maupun bagian lain, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Oke, baik. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, tanggapan Anda, Pak Firman? Ya pertama sih saya mengucapkan apresiasi lah terhadap kinerja BNN yang menjaga generasi muda kita, Mas, yang berusaha menjaga generasi penerus bangsa. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sedikit sampaikan di sisi kita, Mas. Vape, yang berkata vape itu adalah sarana berhenti merokok, itu bukan kita, bukan pelaku industri. Itu adalah pemerintah Inggris, Mas, di mana dia menerapkan vape sebagai sarana untuk berhenti merokok. Di sana ada program membagi-bagikan jutaan vape gratis untuk perokok. Jadi kalau di kita memang agak beda sedikit nih, Mas, karena di Indonesia ini kan vape itu produk disrupsi ya. Namanya produk disrupsi, produk baru, pasti banyak pihak yang khawatir, banyak pihak yang antipati, tapi tidak mau mengenal, tidak mau mempelajari lebih dalam, belajar sepotong-sepotong, sudah mengambil kesimpulan. Nah, yang saya harap sebenarnya dari pihak-pihak pemerintah maupun BNN dan pihak terkait juga memperhatikan bahwa ini industri legal. Jangan sampai bertentangan dengan asta cita Pak Prabowo sendiri, Pak, yang menyatakan ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Ini produk legal yang sudah menghasilkan ratusan ribu pekerjaan. Masalah ada narkoba digunakan di dalam vape, ya itu kita akui. Tapi di saat BNN keliling ke member-member kita, puluhan toko kita dicek, tidak ada satupun ditemukan vape narkoba di member-member kita. Dan tidak ada ditemukan narkoba di liquid vape yang bercukai. Jadi sebenarnya
hantam semua dilegalkan, menurut saya perlu dipertimbangkan lagi, perlu ngobrol lagi, Pak. Karena kalau masalah jembatan narkoba, zaman saya kecil dikasih taunya gini, Pak, rokok adalah jembatan narkoba. Jadi kok ada beda nih perlakuannya gitu. Kenapa vape-nya yang dilarang? Kalau mau keras, saya mendukung, Pak. Lebih baik bikin peraturan seperti di beberapa negara maju yang menyatakan anak yang lahir di tahun sekian sudah tidak boleh memberi produk nikotin. Menurut saya kalau ingin menjaga bangsa, sekalian adil ke semua, rata ke semua, dan beneran bisa diterapin. Oke, baik. Artinya akan berdampak kepada industri penjualan vape sendiri dan akan berdampak kepada sektor tenaga kerja. Pak Supianto, tanggapan Anda? Ya, jadi memang kita kemarin mengadakan FGD di BNN, makanya kami mengundang semua pakar, baik pakar di bidang kesehatan, di bidang riset, di bidang ekonomi, aspek hukum, dan semuanya, untuk menempatkan bahwa kami di BNN mendorong setidak-tidaknya adalah pengetatan peraturan, jika memungkinkan adalah pelarangan total. Kita ketahui bahwa negara-negara di tetangga terdekat, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa negara sekelas Thailand yang pernah melegalkan ganja itu lebih dulu melarang total terhadap penggunaan vape. Itu artinya bahwa vape itu lebih berbahaya daripada narkoba. Salah satu indikator itu. Kemudian terkait dengan industri, bahwa itu menjadi pertimbangan kami juga di dalam mendorong untuk pengetatan regulasi. Makanya kami sifatnya adalah memberikan rekomendasi kepada semua stakeholder. Kami mengambil langkah-langkah strategis, tentu tidak ngawur, artinya ada dasar-dasar ilmiah. Makanya kita mengadakan forum ilmiah, dan selanjutnya kami juga akan memberikan rekomendasi kepada sektor terkait, baik mungkin nanti kepada DPR, kemudian kepada Kemenkes, kepada Badan POM, Kemerindak, kemudian Polri, dan seterusnya, untuk lebih start lagi di dalam membuat suatu dorongan membuat regulasi baru. Oke, Pak Supianto, tapi zat berbahaya ini apakah ditemukan di semua merek, katakanlah begitu, liquid vape, atau hanya di merek-merek tertentu saja yang dimanfaatkan oleh oknum? Jadi perlu kami sampaikan bahwa tadi ada dua hal yang berbeda. Jadi vape tanpa narkoba dan vape dengan narkoba. Jadi vape tanpa narkoba itu pun sudah berbahaya. Jadi artinya tadi disampaikan Bang Firman bahwa semua vape yang cukai, kemudian memang di rokok-rokok, di toko-toko vape yang legal, tentu tidak ada kandungan narkoba. Tetapi tanpa narkoba pun itu hasil riset dari BRIN, kemudian riset juga dari ahli paru, itu menyatakan dampak kesehatannya lebih berbahaya. Karena di dalam vape juga ada zat aditif yang namanya nikotin. Jadi ini juga membuat suatu ketergantungan dan berefek pada sistem pernapasan, kemudian kardiovaskuler, maupun penurunan kemampuan otak. Oke, baik. Pak Firman, tanggapan Anda, sama-sama berbahaya, Pak? Memang dari awal saya dimulai masuk industri dari pengguna, memang saya tahu yang terbaik masuk ke paru-paru adalah udara, Mas. Tapi buat orang-orang seperti saya yang kesulitan untuk berhenti merokok, ya kita cari tahu lah apa ya solusi yang lebih rendah resiko. Masalah kepercayaan ini baik atau tidak, semua punya jurnalnya, Pak. Izin. Ada jurnal yang membandingkan head to head antara, ini saya jadi kayaknya agak berbenturan, sebenarnya bukan itu sih poinnya, cuman ada jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa memang vape itu adalah sarana untuk berhenti merokok, dan itu diterapkan tadi. Kalau Pak Supriyanto bilang di negara tetangga, kalau saya ngobrolnya negara Eropa, Mas. Eropa justru boleh vape. Di Inggris malah pemerintahnya menganjurkan warganya yang merokok untuk menggunakan vape. Yang merokok ya, bukan yang tidak merokok. Jadi melihatnya kalau bisa kita agak lebih luas sedikit. Kita melihat ke Asia, ke tetangga kita, ASEAN, kita melihat ke ini. Tapi kalau kita melihat ke negara maju, cukup banyak negara maju yang menggunakan vape sebagai
vape dan rokok elektrik lah sebagai untuk menekan efek kesehatan dari produk tembakau lainnya. Sebenarnya kita bukannya mau bertabrakan sih dengan produk tembakau, tapi saya merasa ada ketidakadilan terhadap treatment terhadap vape. Kenapa produk tembakau yang juga bisa digunakan untuk narkoba tidak ada treatment penekanan seperti ini? Produk tembakau lainnya, produk alkohol yang juga berbahaya untuk kesehatan, kenapa tidak ada treatment dan tidak ada ditekan-tekan seperti kami yang selalu ditekan terus-menerus? Itu aja sih, Mas. Oke, Pak Supianto, silakan Pak dijawab, Pak. Jadi terkait dengan penyebaran vape di seluruh dunia, ada memang beberapa negara melegalkan, ada juga melarang, maupun di negara maju maupun di negara yang berkembang. Di Amerika juga ada beberapa negara bagian yang juga melarang, baik sebagian atau secara total. Terkait dengan ini perlu saya sampaikan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah memberikan warning kepada semua negara bahwa anjurannya adalah melarang vape secara total atau setidaknya adalah pengetatan aturan. Boleh dicek kembali warning dari WHO ini. Kemudian kalau terkait dengan bahwa vape salah satu media atau cara untuk berhenti merokok, ini belum terkonfirmasi sama sekali. Kemarin kami mengundang pakar ahli paru bahwa itu tidak terkonfirmasi karena ada beberapa parameter, minimal ada 8 parameter untuk orang bisa berhenti merokok, dan itu hampir semua parameter cara-cara untuk berhenti merokok itu tidak terpenuhi oleh vape. Oke, baik. Tapi jurnalnya di luar negeri udah ada, Pak. Mohon maaf, jurnal kan hanya beberapa. Lebih banyak jurnal yang menyatakan itu adalah lebih berbahaya. Enggak, bukannya berbahaya, Pak. Menanggapi Bapak tadi yang Bapak bilang ada dari dokter paru yang menyatakan tidak membuat berhenti merokok. Kenyataannya pemerintah Inggris ada jurnalnya, Pak, yang menyatakan tingkat keberhasilan orang berhenti merokok dengan vape lebih tinggi dibandingkan dengan niat sendiri, cold chicken, menahan badan, atau dengan yang gum dan yang lain. Itu ada jurnalnya, Pak. Ya, sama. Jadi Pak ahli paru ini juga sama. Beliau adalah melakukan riset atas permintaan dari Menteri PMK untuk membahas masalah ini. Artinya seorang guru besar ahli paru, pakar kesehatan, tidak mungkin memberikan argumentasi ilmiah tanpa ada jurnal. Itu saya rasa tidak mungkin. Makanya kami mengadopsi hasil riset maupun survei yang dilakukan oleh pakar kesehatan ini yang ada di Indonesia. Ya, semoga ini juga menjadi concern semua pihak agar ada solusi bersama ya, karena dari perspektif kesehatan, kemudian dari perspektif ekonomi dan industri juga ini saling tumpang tindih. Akhirnya kalau tidak dirumuskan aturan yang menjadi win-win solution bagi semua aspek. Terima kasih Pak Supianto, Pak Firman juga terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih, terima kasih Bang Firman. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, Newsroom masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu stevia.